Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Jika Anda ada perbedaan, tidak senang, tidak suka, ya silakan Anda bertanya di nomor WhatsApp saya atau di Facebook saya. Ya. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa, tidak perlu marah-marah dan ngamuk-ngamuk, ya. Itu menunjukkan bahwa Anda dewasa secara kerohanian. Nah, kali ini saya ingin membahas mengenai satu video. Bagaimana seorang pengkhotbah wanita dan pria ini berkhotbah dan sangat menyesatkan dan menyedihkan. Kalau menurut saya tidak ada dasar di dalam Alkitab. Mari kita dengarkan sebentar. Anda akan melihat bagaimana 5 angel yang dapat membantu kita menyelesaikan tugas kita di era Pentakosta ini. Ada amin Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, kita sudah belajar bagaimana angel-angel yang luar biasa tersebut dapat membantu kita. Tetapi apa syaratnya selain kita mengaktifkan mereka semua di dalam otoritas nama Tuhan Yesus Kristus? Ada syarat lainnya Bapak Ibu, yaitu bahwa kita harus dewasa secara rohani. Kita harus dewasa secara rohani. Nah, coba Anda perhatikan di sini ya. Bagaimana dia bisa bilang bahwa ada angel-angel yang memperhatikan kita dan kita harus mengaktifkan angel-angel itu dengan kedewasaan rohani? Di mana di dalam Alkitab itu bahwa kita disuruh mengaktifkan angel, malaikat gitu? Ada 5 angel. Ya. Ada gayanya, aduh, benar-benar sungguh-sungguh sangat-sangat menyesatkan ya. Di mana di dalam Alkitab bahwa manusia itu disuruh memerintah angel, memerintahkan malaikat untuk aktifkan apa segala macam. Ini bisa jadi kayak dukun ini, kayak mistik ini. Ya, ibarat masuk kesurupan lalu aktifkan apa tenaganya apa segala macam. Ini konyol sekali gitu loh. Di mana ayat Alkitabnya? Nah, coba kita lihat lagi apa katanya. Tuhan akan mempercayakan kunci kerajaan surga kepada kita. Mengapa kunci kerajaan? Bapa di surga menginginkan kita memiliki dewasa rohani supaya kita dipercaya untuk memegang kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga itu untuk mengaktifkan malaikat-malaikat dan memerintahkan malaikat turun dari surga untuk datang ke bumi dan membantu kita. Anda bisa bayangkan, coba lihat, dia berkata bahwa ya, Anda diberi kunci kerajaan surga untuk mengaktifkan para malaikat itu, untuk memerintah para malaikat itu. Di mana ayat dalam Alkitab? Yang kita dapatkan ya, Matius pasal 16 ayat 18 itu ya. Ada berkata, dan aku berkata kepadamu, engkau ada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Batu karang itu siapa? Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau Petrus, ya. Tapi di atas batu karang ini, Petra, batu karang. Nah, aku akan mendirikan jemaatku. Siapa batu karang itu? 1 Petrus. Kita baca di dalam Alkitab 1 Petrus. Ya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat, dikatakan demikian. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih oleh dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun satu rumah rohani bagi satu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani, karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya yang mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, ya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung karena mereka tidak taat kepada Allah, dan untuk itu juga mereka telah disediakan batu penjuru. Ya, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu penjuru siapa? Yesus Kristus. Nah, di dalam 1 Korintus, ya, penjelasan yang lebih detail mengenai siapa batu karang itu, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga. Kita akan lihat. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus.
Nah, banyak kalangan menganggap bahwa Petruslah sebagai dasar, ya, fondasi gereja. Bukan, Kristus yang menjadi batu karang itu. Nah, ada kata tadi yang memegang kunci kerajaan sorga. Maksudnya itu adalah Petrus nanti ketika hari Pentakosta bersama murid-murid rasul-rasul yang lain, dicurahkan Roh Kudus, diberi kuasa untuk memberitakan Injil. Nah, Injil itulah merupakan kunci yang menyelamatkan manusia. Bukan kunci itu untuk dipakai untuk memerintahkan malaikat turun naik. Nah, jadi kunci itu bukan satu benda hanya Petrus yang pegang, bukan, dan para rasul dan semua orang yang percaya. Yang bisa membuat orang masuk surga itu bukan kunci yang dipegang oleh Petrus, tapi ya, Injil yang diperintahkan untuk disampaikan oleh Petrus dan teman-teman rasul yang lainnya, murid-murid yang lainnya, dan termasuk kita, sehingga orang mendengar Injil bisa diselamatkan. Nah, itulah kunci untuk masuk kerajaan surga, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kunci itu bukan dikasih kita untuk perintah malaikat turun naik. Konyol sekali, di mana ayat Alkitab ada seperti itu, gitu loh. Ya. Angel. Nah, ini Anda lihat lagi satu videonya ini mengenai ini. Angel ini kesurupan kali dia, coba. Paul said last night, an angel. Come on, I have an appointment with an angel. I got angels all around me, protecting me and keeping me. I got angels on my side. I've got glory out ahead. I got angels. I'm here because my angels said. Anda bisa bayangkan bagaimana bisa jadi pengkhotbah yang sesuai dengan Alkitab gitu loh. Di mana ada suruh I'm angel. Itu kesurupan sebenarnya. Itu seperti seorang mau kemasukan roh, dia panggil rohnya untuk datang. Ya. Anda pernah baca di dalam Alkitab bagaimana dengan para nabi Baal itu menore-nore dirinya, berteriak-teriak supaya Baalnya menurunkan kuasanya itu? Ya seperti itu. Di mana kita suruh datang untuk memerintahkan, untuk panggil malaikat, untuk apa? Nah, di dalam Alkitab mengenai malaikat itu ada Mikael, penghulu malaikat. Ya, dialah penghulu, ketuanya, ya, Mikael. Ada Gabriel, tugasnya yang menyampaikan berita-berita. Ya, dia datang ya kepada Maria untuk menyampaikan pesan berita. Nah, ada juga kerubim, serafim, ya, bala tentara sorga, itu maksudnya yang ramai-ramai. Itu malaikat gitu. Nah, Lucifer malaikat yang membangkang kepada Tuhan, yang ingin menyamai Tuhan. Kemudian dia dibuang, jatuh ke bumi ini. 3 bagian malaikat itu, Gabriel, Mikael, Lucifer. Lucifer bawa sepertiga malaikat untuk melawan Tuhan dan dibuang ke bumi. Nah, pekerjaan malaikat itu apa? Kalau di sorga itu melayani, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau di dunia, ya, kita baca di dalam Alkitab, sebelum ada Alkitab tertulis, Tuhan kirimkan malaikat untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dia nampakkan diri, ya. Dia lihat Zakaria ketika masuk mempersembahkan ukupan, dia sampaikan pesan. Ya. Itu pekerjaan malaikat gitu. Dia ketemu dengan Cornelius, Kisah Rasul pasal 10, menyampaikan pesan Tuhan. Nah, itu pekerjaan malaikat. Dia menyampaikan pesan kepada Filipus untuk pergi ke sida-sida Ethiopia. Itu pekerjaan malaikat. Ya. Bagaimana ada di dalam Alkitab itu bilang suruh panggil malaikat itu datang, malaikat itu datang. Itu bagaimana? Tuhan dulu pakai malaikat untuk berbicara karena dulu belum ada firman tertulis. Anda mengerti ini? Ya, belum ada firman tertulis, tapi ketika firman sudah tertulis, wahyu Allah, ya, kehendak Allah itu sudah ada semua di Alkitab, maka ya, firman Allah itu semuanya ada di Alkitab, perkataan Allah itu semua ada di Alkitab. Nah, ini tidak boleh ada ya
malaikat lagi yang datang, kecuali malaikat yang menyimpang. Karena pesan Allah, perkataan Allah, firman Allah sekarang ada di Alkitab. Tuhan mau semua orang membaca firman-Nya ada di Alkitab. Makanya kalau dalam Galatia pasal 1 ayat 6 itu, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karena Kristus telah memanggil kamu mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan kamu. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda yang telah diberitakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini perkataan Paulus. Galatia pasal 1 ayat ke-8. Ya. Tidak boleh ada malaikat pun datang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang telah rasul-rasul beritakan. Memang tidak ada Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberitakan Injil. Tuhan pakai para rasul, nabi, para rasul untuk menulis firman-Nya, menjadikan firman-Nya sebuah buku fondasi iman yang pasti, sehingga semua orang mau tahu kenalan baca di Alkitab. Nah, setelah Alkitab selesai ditulis, pewahyuan selesai, maka tidak ada lagi pewahyuan turun. Tidak boleh ada lagi malaikat-malaikat yang seenaknya kita panggil turun. Kita ini siapa? Malaikat itu diciptakan punya kuasa. Dia roh, makhluk yang roh. Ciptaan Tuhan punya kuasa dari manusia. Gitu. Kita ini manusia. Berdosa. Bagaimana kita bisa panggil dia bolak-balik turun. Sedangkan malaikat itu makhluk roh yang lebih tinggi derajatnya dari manusia. Ini nanti bisa kayak seperti para dukun yang manggil roh datang. Santet sini, santet sana. Inilah kekristenan menjadi kacau. Itu seperti ini. Karena banyak orang bodoh tidak mau baca Alkitab, tapi ikutin para pengkhotbah yang tak bertanggung jawab seperti ini. Ya. Tidak ada pakai dasar firman Tuhannya. Mereka asal ngomong angel, jadi menghipnotis orang. Akhirnya nanti kesurupan semuanya. Nah, sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, saya berusaha mencerdaskanmu ikut Alkitab. Kalau engkau tidak setuju dengan apa yang saya katakan, bantah saya dengan ayat firman Tuhan. Tidak perlu caci maki, itu justru menunjukkan engkau siapa. Kalau engkau marah-marah, caci maki, ngamuk-ngamuk, engkau justru menunjukkan bahwa engkau itu seperti kaum sebuah kadal gurun itu, yang ngamuk-ngamuk, ular beludak, ya. Dan bapakmu iblis, gitu loh. Tidak perlu, Anda bantah saja dengan firman Tuhan. Oke? Semoga Tuhan memberikan pencerahan, penerangan di akal budi kita semua sehingga mengerti kebenaran firman Tuhan. Bersama saya John Sung, Jesus, my Savior.